Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Teguh Krisna, NPM 101111029. Sini kelompok kami akan mempresentasikan concept test dan feasibility analysis. Concept test, deskripsi produk. Concept nickel merupakan produk aksesoris yang terbuat dari manik-manik yang beragam. Dalam proses pembuatannya juga masih secara handmade dan made by order. Produk yang ditawarkan juga memiliki banyak model. Dan selain kalung juga membuat aksesoris lainnya seperti gelang, cincin, dan tali masker. Cooker nikel ini cocok digunakan sebagai hadiah, souvenir, atau digunakan untuk pribadi sebagai aksesoris sehari-hari. Selain menjadi aksesoris, produk ini dapat memberikan kesan lebih menarik dan percaya diri dalam berpenampilan saat menggunakannya. Selanjutnya adalah target market. Untuk target market sendiri, ini adalah untuk semua usia, baik itu dari anak-anak, dewasa, remaja, bahkan orang tua. Baik juga untuk perempuan ataupun laki-laki. Karena desainnya yang kita sesuaikan itu bisa girly, netral, ataupun gentleman. Terus kenapa juga harus memilih dan membeli di toko kami? Karena choker necklace yang kami buat itu adalah 100% handmade dan dapat menerima request dari customer. Ditambah bahan baku yang bagus dan desain yang variatif. Desain kami juga netral, dapat digunakan oleh laki-laki atau perempuan yang tetap disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya, apa yang membedakan produk kami dengan produk lain? Yang pertama dari segi produknya. Kami akan memastikan bahwa produk yang akan ini tentunya membagi ciri khas dengan penjual di luar sana yang sudah lebih dulu membuat produk. Yang kedua, dari segi kualitas. Bahan-bahan untuk produk kami akan dipastikan memiliki kualitas yang baik dan tahan lama, tetapi dengan harga yang terjangkau juga. Dan yang ketiga, dari segi harga, harga kami akan menyesuaikan dengan kualitas yang kami tawarkan dan tentunya akan tetap dapat mencakup semua umur dan dengan harga yang terjangkau jadi dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar. Itu ada manajemen tim. Dalam manajemen tim itu ada mekanisme kerja sama tim. Dalam pembuatan produk kami, dengan dilakukannya pembagian tugas sesuai dengan job desk masing-masing yang akan mempermudah kami pada saat bekerja. Yang pertama, pengelolaan produk. Dalam proses pembuatan produk, choker necklace dibutuhkan ketelitian dan juga kreativitas. Kedua, tim packing dibuat semenarik mungkin dan seestetik mungkin untuk menarik minat pelanggan. Ketiga, pemasaran. Pemasaran secara offline dan juga online. Lalu ada bagian keuangan, yaitu yang mengatur keluar masuknya uang dan juga laba kotor atau besi dan menyesuaikan harga produk yang kita jual dengan bahan-bahannya sehingga mengurangi tingkat kerugian dan menyesuaikan juga dengan pemasukan. Wawancara visibility analysis narasumber satu dengan narasumber yaitu Sevinaja Azhari, berumur 20, berasal domisilinya itu Sidoarjo dan pekerjaannya merupakan mahasiswa. Yang pertama, kekuatan di bisnis. Ide bisnisnya ini mempunyai ciri khas yang dapat membedakan produk lainnya dengan produk lainnya, yaitu multifungsi dengan bisa digunakan sebagai strip masker juga. Lalu juga strip masker yang colorful dan juga made by order dapat disesuaikan dengan request dan juga dapat meningkatkan minat konsumen karena produk ini sesuai dengan keinginan dan harapan konsumen. Masalah terkait industrinya itu, dalam industri perdagangan produk ini memang bukan merupakan produk pokok, sehingga perlu secara aktif menarik minat konsumen terhadap produk yang telah dijual. Pemasaran dan masalah pelanggan. Ini dapat disesuaikan dengan kondisi digitasi, maka dapat dilakukannya pemasaran secara digital dengan beberapa konten yang dapat dibuat semenarik mungkin minat konsumen. Masalah dalam penjualan ini, selama persiapan dan visi misi perusahaan jelas, maka pelaksanaan usaha ini akan berjalan sesuai dengan tujuan dan juga seharusnya. Baik, berlanjut kepada pemaparan yang kedua, yaitu wawancara yang kami lakukan kepada narasumber kedua kami, yaitu Kak Anissa, yang berasal dari Sidoarjo. Menurut beliau, kekuatan ide bisnis yang kami miliki itu yaitu terdapat di produk yang multifungsi dan gaya yang unik. Untuk yang pertama, yaitu produk yang multifungsi, menurut ia
Dengan adanya produk yang multifungsi ini, maka dapat mengurangi kecenderungan agar strap mask itu hilang. Karena kan produk kami itu berbentuk kalung yang dapat dijadikan strap mask. Nah, biasanya kalau strap mask itu kan kalau kita taruh itu kadang teledor, kita lupa menaruhnya di mana. Sedangkan bila strap mask ini berbentuk sebagai kalung, maka kalung ini kan tetap terlihat baik walaupun saat kita gunakan. Jadi, kalung ini dapat selalu melekat pada tubuh kita sehingga dapat menghindari kecenderungan untuk strap mask atau kalung tersebut. Lalu yang kedua mengenai gaya yang unik. Nah, karena produk yang kami hasilkan itu berbentuk atau diproduksi dengan menggunakan tangan atau handcraft, maka tiap produk yang kami produksi nanti itu akan memiliki gaya yang berbeda-beda. Lalu untuk masalah terkait industri, menurut Kak Anissa sendiri, masalah yang akan kami hadapi itu karena adanya pesaing yang banyak, karena produksi ini bukan hal yang baru di masyarakat. Lalu untuk masalah pemasaran dan masalah pelanggan, nah menurut Kak Anissa, apalagi kita sebagai mahasiswa, menurut Kak Anissa ini, promosi yang paling baik yang kami lakukan ialah dengan cara promosi di sosmed, dan kami membuat konten, bisa melalui TikTok atau Instagram. Jadi kita dapat membuat sebuah konten yang menggunakan musik-musik yang kekinian atau yang sedang trending, lalu kita menunjukkan hasil produksi kami atau barang dagang kami. Lalu untuk masalah dalam pendirian ini, menurut Kak Anissa, bila jalannya bisnis ini sesuai dengan analisis SWOT dan persiapan yang matang, maka pelaksanaan usaha ini akan selalu berjalan dengan baik. Dan sekian pemaparan dari kelompok 5, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.